Mendaki gunung menjadi salah satu hobi yang disukai banyak orang, apalagi di Indonesia. Ada banyak sekali gunung yang bisa menjadi medan pendakian menantang. Banyak cerita yang diperoleh para pendaki dari gunung-gunung yang telah mereka taklukkan, mulai medan yang menantang, pemandangan super eksotis, hingga kisah-kisah mistis yang mereka alami selama berpetualang. Seperti kisah yang dialami seorang pendaki bernama Bang Black. Ia mendapat kisah haru sekaligus mengerikan ketika mendaki ke Gunung Sindoro. Ya, betul, gunung dengan ketinggian 3.136 meter di atas permukaan laut ini memang terkenal akan kemistisannya di kalangan para pegiat alam. Diceritakan pula, Bang Black sempat bertemu dengan seorang kakek yang berumur ratusan tahun, yang dimana diketahui bahwa kakek tersebut adalah ajudan dari Presiden pertama Republik Indonesia. Hingga puncaknya, ia dan rekan pendakiannya sempat mendengar sebuah lantunan lagu Ibu Pertiwi di tengah badai puncak Gunung Sindoro. Penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan Besok Pagi selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pasti gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki asal Bogor nih. Dia datang dari jauh-jauh, datang ke sini yang pastinya ingin menceritakan pengalaman pendakian horornya. Dan mungkin kita nggak usah bertele-tele lagi, kita langsung aja sapa narasumber gua kali ini. Halo. Oke. Abang Black ya? Iya. Nah, Bang Black ini dari Bogor. Dari mana Bang Bogor ya tuh Bang? Bogornya Terminal Baranang Siang. Terminal Baranang Siang. Emang dekat banget sama terminal tuh Bang? Iya, dekat banget dah pokoknya. Dekat Tugu Kujang. Oh, dekat Tugu Kujang. Dan Bang Black ini mempunyai pengalaman horornya waktu di pendakian Gunung Sindoro ini tepatnya di tahun berapa tuh Bang? Tahun 2017-2018. Nah, oke nih Bang Black ini, jadi teman-teman yang menonton video ini dia juga mempunyai channel YouTube. Nama channel YouTube-nya apa tuh Bang Black? Kalau gue YouTube-nya Bogor Creator, tapi kalau di aplikasi lain namanya Black Mystery. Black Mystery. Kalau boleh tahu itu Black Mystery itu membahas tentang apa aja sih Bang Black? Gue explore tentang sejarah, mitos-mitos, terus nantang-nantang setan. Ya, pokoknya eksplorasi tentang hantu lah ya. Oke. Oke. Jangan lupa juga nih kunjungi kita di Instagram dengan keywordnya besokpagi.tv karena di situ banyak banget informasi-informasi tentang dunia pendakian gunung, tentang beberapa konten-konten kita juga di Instagram, dan jangan lupa juga kunjungi kita di Spotify karena kita hadir di Spotify dengan keywordnya podcast pendakian horor. Dan teman-teman mungkin penasaran dengan kisah Bang Black seperti apa dan kayak gimana di Gunung Sindoro, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi gini Bang, gue sebenarnya perjalanan ini gue nggak sengaja gitu ya. Dari teman gue ini emang janjian sama yang lain gitu kan. Menurut dia teman yang lain itu nggak bisa bentrok jadwalnya, dia nggak bisa ngikut, jadi dilariin gue yang awal gitu kan. Nah, gue pokoknya akomodasi apapun itu gue dikasih sama dia, dan gue berangkat besoknya. Itu ngedadak banget, malamnya datang ke rumah, paginya gue harus berangkat. Nah, gue berangkat cuma berdua di sini sama brother gue Sopian ini. Dia yang semua yang akomodasi semua. Gue berangkat dari terminal Bogor, nyampe ke terminal Wonosobo itu kalau nggak salah itu jam 8, jam 9 malam gue. Hujan gede. Nah, otomatis gue baru perdana dong ke Sindoro ini kan. Gue baru perdana dan gue hujan gede, nggak tahu celah, ada tukang ojek nyamperin.
Bang, keledung ya? Ya udah iya, gitu kan? Langsung aja gitu. Langsung aja iya, gue cuman bayar 20.000 itu murah banget sumpah. Hujan gede, gue dikasih mantel sama pian berangkat. Nah, nyampe ke pos keledung, itu kan ada warung di sebelah BC itu kan. Nah, gue nggak tahu apa-apa. Di situ banyak banget pendaki-pendaki yang makan lah ya, nyantai-nyantai, hujan. Kita udah basah kuyup. Nggak lama tas gue ini dimasukin ke warung sama yang punya ini loh. Yang si penjaga warung ini kan gue kaget. Gue baru turun dari motor, tas gue dimasukin ke warung. Dan gak lama gue disuruh ngopi. Nah, gue nggak ada pemikiran lain lah ya. Namanya orang jauh mungkin baik lah ya. Gue juga alhamdulillah gue udah diterima silaturahmi oleh posko keledung itu. Dan gue registrasi. Temen gue masih di warung, gue registrasi. Katanya besok lagi aja ke sini. Ya udah, siap. Gua balik lagi ngopi-ngopi, nyantai-nyantai. Orang lain itu pendaki semua itu kan pada tidurnya di base camp. Iya kan, udah disediain. Kenapa gua disuruh tidur di dalam warung? Oh, jadi cuman Bang Black aja nih? Iya, gua sama temen gua doang ini. Oke. Nah, abis gua ngopi, makan, gua masuk ke dalam warung. Gak lama, si bapaknya ini ngeluarin apa sih kayak tungku. Nah, tungku ini tuh udah anget banget lah pokoknya buat kita apa sih dibilang badan perapian gitu kan, ngangetin badan. Kita dikasih rokok lintingan gitu kan. Gue baru nyobain rokok pakai kemenyan rokok ini. Sakit tuh. Iya, tapi enak anget Bang sumpah. Nggak tahu itu gue nyobain, terus dikasih nasi jagung juga, nanya-nanya, kita ngobrol-ngobrol. Gue bilang dari Bogor. Alhamdulillah. Dan gue yang pemikiran gue itu kayak gini, kok orang lain nggak disuruh masuk ya? Gua doang. Sempat ada pertanyaan nggak tuh waktu itu? Gue sebenarnya sempat, tapi gue ragu. Oke. Gue takut gitu kan. Orang namanya gue baru berdua gitu kan. Ya udah lah, orang welcome kok. Nah nggak lama ini ada suara batuk dari dalam. Kayaknya ada kayak kakek. Pas gue lihat dinding itu banyak gambar Pak Soekarno. Gambar ini. Dan gue tanya, itu siapa? Itu bapak katanya. Yang di dalam itu yang batuk. Berarti umurnya udah tebih. Iya, dia dulu ajudannya Pak Karno. Gue aja sampai kaget. Tapi masih hidup ya, alhamdulillah. Kurang tahu kalau sekarang. Mudah-mudahan sehat selalu bapaknya. Dan gue ngobrol-ngobrol. Nggak lama, biasa lah ya kita ngopi-ngopi, ketawa-ketawa. Nah, paginya ini gue mau berangkat. Gue dibungkusin nasi jagung, Pak. Banyak tuh? Iya, 2 bungkus gue sama temen gue. Gue aja bingung, gue bayarnya gimana coba? Habis sarapan dikasih, dibungkus dikasih. Ya alhamdulillah gue baik. Pas gue udah registrasi, gue jalan kan. Gue nggak mau naik ojek karena menurut gue ya gue namanya pendaki gitu kan. Jalan kaki. Jalan kaki kan. Iya. Gue jalan kaki, nggak lama gue lihat dari sebelah kanan ini ada kayak kaki. Cuman kayaknya udah nggak bisa lihat ya, matanya udah nggak bisa lihat. Tapi dia ngeliatin gua, Pak. Dia ngeliatin gua, kata gua, oh ini kali ya kayak kakeknya umur 100 lebih ini. Gua manut cium tangan gitu kan. Gua cium tangan, gua pamitan. Dia cuman nge-nge, gua nggak ngerti bahasa Jawa, sumpah. Gua jalan, ya jalan sih masih biasa. Sampai pos 1, sampai pos 2 gua masih biasa, nyantai-nyantai. Dan gua di pos Sunrise Camp, gua buka tenda. Ini kejadian paling gokil menurut gua. Malamnya ini kayak suara buk, buk, buk. Suara apa tuh? Itu ada, kalau gua lihat kemarin itu kayak babi, gedenya gede gini ya Pak. Wih, gede juga. Gede banget tuh Pak. Dan emang gua lagi apes mungkin ya, baru pinjem tenda gua dari temen gua. Itu ditabrak Pak. Brak! Tenda gua ditabrak, jebol Pak. Aduh, kata gua. Gak lama itu masih sisa, tenda itu masih bisa digunain. Tapi yang atas pada teriak-teriak, hancur Pak tendanya, nggak tersisa. Sama tuh diseruduk babi juga? Sama, pokoknya 4 tenda itu. Aduh. Nah, gak lama kenapa pada lari ke gua? Mungkin gua masih bisa neduh gitu kan. Yang lain hancur banget. Dan gua masih, wah itu tenda gua penuh lah pokoknya. Gua udah baca-baca apa, pokoknya ngeri banget. Udah timpah badai juga, udah ini juga. Pokoknya suara babinya itu kayak orang raksasa gede banget. Bum, bum, bum. Nah,
menurut gue ya udahlah, ini apes mungkin ya, ini apes banget kata gue. Ya udah kita tidur sebisa mungkin sama temen gue gitu kan, nyantai-nyantai, kita ngangetin badan, mau ke bawah juga hujan gitu kan, hujan badai juga, di bawah juga udah basah, yang penting kita selamatin aja deh badan kita, nggak usah kena hipo gitu kan yang penting. Nah habis kita sampai subuh mungkin, kita mau nge-trek nih lewat puncak. Iya. Nah nge-trek lewat puncak, kita nyantai masih biasa, sarapan dulu apa dulu, terus ketemu pendaki yang lain gitu kan, ngobrol-ngobrol, puncak mas, puncak. Biasa aja, tapi feeling gua nggak enak pak. Feelingnya kenapa tuh bang? Gua kurang tahu, feeling gua nggak enak banget sampai temen gua aja bilang kalau nyampe ya harus nyampe, kalau enggak ya udahlah. Oke. Dan gue jalan, pas nyampe pos batu itu banyak orang yang geletak neduh kena badai. Pas parah itu badainya berarti. Buset, parah banget pak. Gue sampai mungkin gue di situ juga emang apa ya? Guanya emang sedikit sembrono mungkin ya. Itu angin tuh lu udah nggak bisa ngomong, jarak pandang aja semeter mungkin. Iya. Nah, gua putusin sama temen gua, lu mau muncak, ikutin aturan gua. Kalau nggak bisa, kita nggak usah dipaksa. Karena puncak bukan segalanya gitu kan. Kita yang penting pulang selamat, datang selamat gitu. Nah nggak lama, ini ada 2 orang nih cowok. Yang satu gemuk, yang satu biasa aja gitu badannya. Dia nanya, bang mau muncak? Iya kata gua. Dia bilang, gua udah 4 kali bang ke Sindoro nggak pernah nyampe puncak. 4 kali tuh? 4 kali dia ke Sindoro nggak pernah sampai puncak. Pas gue tanya dia orang mana, dia bilang saya dari Kalimantan. Yang satu lagi dari Sumatera. Luar pulau semua nih. Iya, dia kuliah di Surabaya dia. Oke. Nah, pokoknya dia janjiin kalau dia bisa sampai puncak, ini sweater gue kasih malu. Wah, bikin challenge tuh. Iya, itu sweater mahal bang. Sumpah gue lihat, wah ini sweater lumayan gitu kan. Kata gue ya udahlah, yang penting gue anterin lu sampai puncak. Tapi lu ikutin aturan gue. Nggak bisa, jangan dipaksa. Namanya kita sambil nerjang badai kan, kita pegang-pegangan pak, semua pegang-pegangan. Itu udah angin udah buas, udah gimana tahu, ngedenger suara burung pak, suara burung jalak hitam. Dia itu cet nuntun kita dari depan, celet. Nah gue udah feeling nih, wah yang ngebuka jalur nih. Si burung itu ya? Iya, membuka jalur nih. Gue habis pelan-pelan, terus tetap sambil baca doa gitu ya. Pelan-pelan, terus nggak lama burung ini ngilang. Nah, burung ini ngilang, suaranya ada sebelah kiri. Nah, gue ikutin kan ke kiri, itu bener pak. Sebelah kanan itu udah nggak ada trek. Oh, jurang? Iya, kayak udah tebing aja gitu loh. Oke. Nah, nggak. Gue ngikutin jalur ke kiri lagi kan. Hati-hati kata gue, ini hati-hati kata gue. Pokoknya hati-hati, awas belakang. Nah temen gue kan ada yang bawa tas kecil gitu kan. Nah talinya ini sama dia dilepas, jadi panjang kan. Nah gue jadi pegang-pegangan tali, pokoknya gue yang pertama. Kata gue kalaupun gue jatuh mungkin gue masih ketahan gitu kan. Nah gue jalan duluan. Nah gue kan nyari patok kan. Patok mana? Hilang, itu patok udah nggak hilang. Sekitar 15 menitan gue jalan nyampe puncak itu nggak nyampe-nyampe pak. Wih. Nggak nyampe-nyampe gue nyampe puncak ini. Nah nggak lama si burung ini tuh ada di tengah-tengah batu, ada batu kecil segini. Dia nencelok di sini. Nah gue tanya, itu burungnya di situ tuh kata gue. Iya. Pas temen gue nyampe ke situ duluan, dia nyari pelang kan. Ini pelang mana? Ini pelang mana? Gitu. Di depan itu kan ada kawah. Iya benar. Kata dia, wah pelangnya hilang pak, pelangnya hilang. Gue nyariin dong, wah ada di pojok sana. Pas gue nyari pelang sana ngejar sama bendera merah putih hancur kan. Gue angkat, gue jalan, teman gue pada sujud syukur pak. Kenapa?
itu ngedengar suara kayak kakek nyanyi Ibu Pertiwi. Dan di situ gue belum dengar ya, gue belum dengar. Gue bawa, kata gue, lalu kenapa pada nangis? Lu dengerin namanya apa? Angin kenceng kan? Lu dengerin bang, dengerin apaan? Ya, lu dengerin dah. Gue diem. Gue merinding pak, sumpah. Gak lama dia ngomong, lu denger gak suara kakek? Gak ada, gue bilang. Lu fokus. Nah, ini yang 3 ini nangis. Dia sampai sujud, denger udah sujud. Nah pas gue dengar suara kayak kakek nyanyi Ibu Pertiwi ini, tulang gue ini udah kayak nggak ada. Lemes banget gue langsung brek megangin merah putih, duduk bersimpu gue. Cuman gue denger nyanyiin Ibu Pertiwi sambil ada kayak kita ini tuan loh di tanah kita sendiri. Kita ini tuan. Gue cuma denger kayak gituan doang. Cuma gue sambil nangis, sujud syukur. Lu percaya nggak dari badai langsung ke cerah? Seketika langsung itu ya. Seketika langsung cerah. Itu badai langsung hilang. Gue langsung, wah ini kuasanya Allah, gue bilang gitu ya. Gue sampai nggak bisa mikir. Gue hampir 20 menitan duduk di situ ngeliatin cuaca langsung cerah. Padahal teman-teman gue sambil megangin bendera, gue aja udah mau nyebat aja, gue udah malas banget, tangan gue udah nggak kayak ada tulang, gue nyender di batu sambil santai. Ya udahlah, kata gue turun yuk, kita turun, santai dulu bang, kata anak Kalimantan. Gua di sini 4 kali nggak pernah nyampe puncak, tapi sekarang baru nyampe puncak. Gua nggak tahu, langsung dengar suara nyanyian Ibu Pertiwi. Dia sampai nangis. Jujur gua aja kalau udah dengar suara itu gua pasti nangis pak. Kebayang kayak gitu kan. Pas gua mau turun, gak lama di bawah banyak pendaki yang naik. Kita papasan, bang turun. Iya. Kenapa bang? Kok pada nangis? Enggak, gue bilang karena sang bangga sama seneng aja, kata gue nyampe puncak. Dan yang 2 ini mungkin tendanya deketan ya sama yang rombongan ini. Bang udah turun lagi, udah cukup gue ke Sindoro. Dia turun, gue di pos Bato itu gue nyantai sambil ngerenungin, gue sambil nyebat ngerenungin. Kok gue denger kayak gini ya? Dan teman-teman gue aja sampai si Pian ini ngomong, baru kali ini gue naik gunung denger kayak gini. Sampai dituntun sama burung gitu kan. Coba kalau kita nggak ngikutin suara burung, mungkin kita udah kelewat lah ya. Dan alhamdulillah kita udah nyampe juga. Gue ada sampai 10 menitan di pos Batu. Gue turun sambil ngeliatin awan cerah kayak gitu kan. Gue kemas, gue pengen buru-buru turun karena lutut gue itu udah lepas gitu kan, karena denger suara kayak gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Dan kita dari pos Batu itu kan kita udah beres nih bang. Kita turun ke camp, kita udah kemas-kemas semua kan. Itu tenda udah bocor, gue tinggal gantiin doang sama temen gue kan. Gue kemas-kemas dan teman gue ini yang orang Kalimantan ini, dia nepatin janjinya ngasih sweater ke gue gitu kan. Udah kemas-kemas, dia sampai kalau dibilang manut-manut, makasih banyak gitu kan kalau udah dianterin sampai puncak. Dan gue pun mulai sedih juga di situ kan, kita perpisahan juga sama dia, kita turun bareng juga. Nah pas kita turun itu kita udah
nggak bisa namanya ngobrol sama temen gue sendiri aja, gue nggak ngobrol, gue jalan aja sambil mikirin kenapa gitu ya, gue dengerin lagu itu dan gue nyantai sampai ke bawah, udah nggak mau nengok kanan kiri, gue pokoknya kepikiran lagu Ibu Pertiwi itu terus. Temen gue aja sampai nggak nyangka kok bisa ya kita kayak gini, datang aja kayak dispesialin ya. Iya ya, lu coba deh review. Gua di pos 2 itu gua nge-review sama temen gue sendiri gitu. Coba deh lu review, pertama kita datang lu nggak jadi sama temen lu, terus lu nggak ngajak gua bilang iya, tapi lu yakin sama gua, padahal gua belum pernah naik Sindoro, gua bilang iya gua yakin. Kenapa lu bisa yakin? Gua tanya-tanya jawab sama temen, ya gua pengen aja sama lu, ngajak lu gitu kan. Ya udahlah, dan gue pun di situ pakai kemben Bali, terus pakai topi itu ya, selendang Bali di sini. Gue ya nyantai lah, kata gue, gue nggak kepikiran pas, tapi gue kepikiran itu pas gue nyampe ke pos. Tas gue langsung dibawa ke dalam, terus gue dikasih makan, kasih ini, mereka sopan sama gue baik sama gue. Mungkin emang jalan syariatnya kayak gitu, gue bilang ya. Apa emang ada perintahnya dari sana atau gimana, gue bingung juga. Dan gue baru juga ketemu sama kakek-kakek yang umurnya 100 lebih mungkin. Sekarang itu cuman gue nggak, apa ya dibilang ya, bisa bersilaturahmi lah sama sesepuh di sana. Dan gue dikasih nasi jagung juga, dibekelin juga. Ya otomatis kita harus balas budi gitu Bang ya. Iya. Sama warga sana emang keren-keren, warga Keledung itu baik-baik banget sumpah. Pas gue nyampe camp, udah nyampe pos lagi kan, gue udah ngobrol-ngobrol sama warga sana, bener gak sih kayak gini? Iya bener kata warga sana. Dan gue coba pamit sama si ibu warung itu kan, gue cium tangan sama si bapaknya, gue terima kasih banyak, manut, gue sampai nangis. Sumpah gue nangis banget itu pas pulang, dan teman gue juga nangis karena perjalanan ini emang bener-bener banyak hikmah gitu kan. Sampai gue nggak bisa sadari itu dari badai sampai ke cerah dalam persekian detik Setelah mendengar suara nyanyian Ibu Pertiwi itu. Dan gue pun nanya sama si bapaknya, emang bener si bapak ini umur 100 lebih, bener? Oh dia bercerita tentang sejarahnya gitu, dia sesepuh di sini yang paling tua. Udah gitu ya, kita emang kepada siapapun kita sambut baik, mau lu dari mana kita sambut baik. Di sini mungkin di sana udah penuh, jadi dibawa ke sini. Ya kita nggak habis pikir aja Pak, kok kita seperti dispesialin gitu. Ya pokoknya situ udah alhamdulillah udah dengar suara Ibu Pertiwi, udah bilang emang apalagi yang didengar, yang paling gua dengar itu ya kita ini Tuhan di tanah kita sendiri, itu doang. Oh ya udahlah kata dia, pokoknya ambil hikmahnya yang baik-baik, jangan berburuk sangka. Ada kejadian aneh apa lagi? Gue bilang gue baru pinjem tenda gue jebol gitu kan. Gini gimana gantiin ya gue, namanya tenda Merapi kan pertama-tama, aduh kata gue udah tenda orang jebol gitu kan. Sampai ngakak-ngakak gue cairin suasana di sana biar nggak terlalu mistis sama melankolis banget di sana kan. Tetap gue pulang dikasih bekal gitu kan. Oh dikasih? Iya, gue dikasih rokok tembakau yang diperes itu. Ya udahlah nih tembakaunya, nah pesanannya ambil, ya udah gue ambil alhamdulillah. Dan gue pulang pamitan, sampai di bis aja gue kan pertama mau lari ke Sumbing kan. Sampai teman gue ngomong, cukuplah gue Sindoro, Sumbing nggak dulu. Gue tanya kenapa? Gue nggak mau kejadian kayak gini lagi. Kejadian mistis lagi gue nggak mau. Ya udahlah kata gue, berarti kita pulang apa gimana? Kita nyantai dulu aja kemana kek? Gue nyantai-nyantai dulu di Gapura itu kan Keledung. Ya udahlah kita nanti naik bis ke Dieng aja atau kemana, kita nyantai. Gue pokoknya mau pulang kata temen gue. Akhirnya pulang tuh. Akhirnya gue pulang
Sampai di bis aja gue sampai ngomong sama dia, kok bisa kayak gini ya? Gue nggak tahu. Itu dari bis itu perdebatan kayak gitu. Nggak ada berhentinya. Sampai ada lagi yang lebih lucu. Gue naik bis itu 187 kan, gue ngasih duit 400. Tapi gue nggak bayar. Loh, gimana ceritanya tuh, Bang? Yang bayar teman gue doang. Padahal dikasih duit 400 ya. Dikembaliin 200 lebih. Oh, jadi lu hitungan nggak bayar? Iya, gue hitungannya nggak bayar jadinya. Iya. Kata dia, udah ambil aja gitu ya. Lah gue itu bingungnya, kok gue nggak bayar? Gue tanya sama temen gue, tahu gitu kita jalan lu lagi ya kayak gini mah ya, kata kita. Beli apa kek, terserah. Ya namanya rezeki bray, udah diem aja. Gue tanya, bang ini berdua? Iya, udah segini aja. Nah, gue langsung kepikiran, hoki juga nih gue jalan ke Sindoro gitu kan. Ada lebihnya. Dan teman gue ini udah berangkat nyampe terminal, itu cerita sampai ke warga kampung-kampung gue. Sampai anak-anak pendaki aja nggak pada percaya, lu beneran ini kena badai gini langsung. No, saksinya gue tanya, lu lihat aja gini-gini videonya ada semua. Oh iya, oh ini. Gue sampai nggak habis logikanya sampai sekarang gitu ya. Kalau denger nyanyian Ibu Pertiwi, gue nangis pak. Karena kebayang pada waktu Kebayang, itu, ya. pasti gue kebayang. Namanya kakek tua renta, suaranya gimana sih? Terus nyanyiin Ibu Pertiwi. Nah itu yang bikin gue kebayang. Pokoknya kalau gue udah dengar suara itu udah. Pas tadi gue cerita aja gue merinding, udah males gue. Beneran, gue udah capek kalau ini. Nah berarti nih ya, di pendakian lu saat itu nih Bang, lu mendokumentasikan dalam bentuk video waktu kejadian waktu badai itu juga nih. Iya. Oke, nanti videonya bisa ditayangin di sini tuh Bang ya. Silakan. Oke. Nah oke nih Bang Black, ini kejadian tahun 2017 ya. Iya 2017. Dan ini kejadian yang menurut gue sangat ya masih nggak masuk logika juga, bertemu Yake yang umurnya udah 100 lebih. tahun, tapi alhamdulillah banget waktu pada saat itu masih sehat. Semoga sampai sekarang nih Bang ya, Amin. masih sehat juga dan masih aktif lah menyambut beberapa tamu-tamu pendaki-pendaki yang lain ya. Nah gimana tuh Bang Black menanggapi bertemu oleh sosok kakek-kakek yang umurnya 100 tahun lebih dan dia ternyata ajudan dari Bapak Presiden pertama kita yaitu Soekarno. Iya bangga lah bang. Gue bangga karena gue emang senang-senang sejarah. Sebenarnya gue pengen ngobrol banyak gitu ya. Cuman guanya emang bego bahasa Jawa. Gue nggak bisa bahasa Jawa dan si bapak ini juga bahasa Jawanya kental banget gitu kan, Jawa halus. Gue nggak ngerti jadinya. Gue nge bae gitu. Padahal gue pengen tahu sejarahnya, sumpah. Gue nge aja. Gue beneran, gue kalau orang naik sama anak Jatim, anak Jawa Tengah, mereka baru ngomong bahasa Jawa, paling gue jawabannya satu, Janco, udah itu doang. Gue nggak ngerti sumpah Bang. Lu tanya deh sama anak-anak, gue pasti udah. Lu percaya nggak? Gue pertama nama Janco itu ya, gue dijebak sama teman gue orang Jawa Timur. Gimana ceritanya tuh Bang? Nih gue lagi di, kalau nggak salah gue di gunung mau berangkat ke Arjuno ya, itu rame banget Bang, banyak pendaki. Lu mau nggak? Lu berani nggak? Apaan? Lu nyebut Janco. Janco itu apaan? Pokoknya keren banget dah. Iya, lu bilang tuh, Janco, Janco. Oke lah, gua kan orang cuekan ya kalau di gunung ya, peduli setan gitu kan. Gua tunjuk tuh semua, Janco kalian semua. Itu orang gua mau dipukulin Bang. Sumpah, sampai teman gue itu basecamp Cah Edi Arjuno sampai ngomong, kenapa Mas? Itu nggak boleh, saru, kasar gitu. Pokoknya Janco kalian. Itu setiap gue ketemu pendaki pasti gue ngomong Janco ya. Itu ngakak banget gue. Sampai apa ya, gue di Semeru di mana pasti gue, woi Janco, pasti itu kebayang. Itu emang anak Surabaya itu emang ngeselin itu. Nah oke deh, Bang Black ini sangat kocak sekali ya. Awal mula ketemu arti kata Janco itu
dari beberapa teguran orang ternyata lu awalnya tuh nggak tahu ya. Gua nggak tahu pokoknya itu. Malah gua bikin apa ya? Bikin baju namanya Jancuk gua. Nah, di Bang Black di pendakian Sindoro nih, waktu mampir di warung itu kan sempat ditunjukkan beberapa, itu nggak waktu sempat ditunjukkan beberapa kayak kepunyaan dari si kakek tersebut. Karena kalau gue pikir pribadi dari gue sendiri, lu itu menjadikan tamu istimewa, sedangkan teman-teman yang lain ini nggak ada yang tidur di warung tersebut. Ya, Atau mungkin ada obrolan-obrolan lebih intim kayak gitu. kalau gue sih sama kakeknya enggak ya. Cuman gue lihat foto-fotonya itu kan banyak banget, kepajang banget di dinding-dinding dia. Dan di situ aja udah kelihatan bahwa karismanya itu benar-benar ada waktu sama Pak Karno, waktu sama si A, si B, si C gitu kan. Wah udah, berarti emang udah ini sepuh gitu kan. Ya. Ya gue nggak berani tanya-tanya lebih dalam karena takutnya gue kurang ajar, namanya gue bertamu gitu kan. Kecuali kalau dia ngebuka sendiri, oh ada kepentingan spiritual, bener-bener spiritual, baru gue berani gitu kan. Tapi namanya gue semi mendaki, ya sambil menyelam minum susu lah. Ya. Nah, kenapa tuh Bang Black memilih untuk menjadi pendaki spiritual? Apa sih yang dicari? Sebenarnya yang gue cari tuh cuman sejarah sama histori. Gue nggak buat ngeganggu makhluk kayak gitu ya. Paling yang gue pengen tahu sejarahnya ini apa sih yang ada di sini gitu. Sejarah siapa sih yang ada di sini. Terus sesepuhnya ini yang petuanya ini siapa gitu kan. Apakah benar kayak gini, apakah benar kayak gini. Karena banyak banget sejarah disampingkan gitu kan. Dan yang kedua itu budaya, Pak. Banyak banget budaya kita ini udah hilang gitu kan. Dari mulai ini aja apa? Tata krama. Sekarang kalau ada orang papasan itu kita pasti kan misi. Iya. Sekarang udah mulai hilang ya. Udah mulai hilang. Makanya gue sambil sejarahnya ini tuh kayak gini. Oh, Ciremai itu kayak gini, Gunung Gede itu kayak gini gitu. Salak itu kayak gini. Jadi sekalian ngolah rasa, ngolah batin juga gue sama alam gitu kan. Sebenarnya tujuannya bertafakur aja sih sama alam. Nah, keren. Nah, memang gue sering banyak menjumpai beberapa pendaki spiritual dan jawabannya nggak jauh-jauh beda sama Bang Black nih. Lebih menggali sejarah dari beberapa tempat yang dia kunjungi nih. Kayak gunung ini sejarahnya seperti apa sih? Itu lebih bermanfaat juga. Gue kadang pernah mendaki sama orang spiritual, itu spiritual banget. Selama pendakian itu Bang, gue dikasih tahu sejarah dari inti dari gunung itu. Wah keren. Jadi gue selama pendakian itu nyaman banget. Pulang naik gunung, dapat olahraganya juga dapat, sehatnya dapat, pulang bawa ilmu. Sampai rumah kan kita gali lagi tuh ilmu tersebut. Nah, Bang Black, menanggapi dari kasus waktu di tempat Sunrise Camp, kan lu ada tragedi yang dimana tenda lu diseruduk babi tuh. Nah, menanggapi babi-babi yang ada di gunung nih, itu gimana tuh nyikapinya kita? Jadi menurut gue ya gini ya, namanya makanan itu, babi itu kan mencium makanan ya. Bau-bau makanan. Itu makanan itu digantung di luar sama keril kita tuh digantung di luar, di pohon digantung karena kalau tenda kita bau makanan itu pasti. Dan ada yang bilang disemprot dulu pakai kampar pinggirannya. Sebenarnya kita bawa minyak wangi kan nggak mungkin ya Pak ya. Iya, benar. Kita kan nggak boleh. Yang penting makanannya itu kita plastikin, kita taruh jauh-jauh dari tenda. Nah, karena bahaya banget kalau babi itu udah nyium-nyium tas. Wah, udah diterjang Pak. Apalagi babinya gede gini kan. Asli. Tahu sendiri. Gue aja udah bingung. Gobloknya gue itu ya tenda gue, keril gue taruh di dalam tenda. Itu aja sih. Berarti lebih jaga kebersihan ya Bang ya. Dan jangan buang sampah sembarangan. Kalau habis makan juga jangan buang sembarangan karena menghindari ya tadi tragedi yang dialami Bang Black itu ya. Karena sekarang banyak banget tuh kasus-kasus kayak beberapa pendaki yang tendanya diseruduk babi itu Bang. Dan itu kan menjadi fenomena yang udah nggak asing sekarang ini. Kalau dulu mungkin jadi asing karena mungkin nggak tercemar mungkin ya. Iya, karena kan dulu itu kita masih buang sampah itu kita masukin ke plastik gitu kan, dibawa pulang lagi. Kalau sekarang itu emang nggak terlalu terjaga dari pendakinya sendiri itu nggak punya sadar diri. Ya minimal kita ini aja lah, buang sampah kita habis cemil coklat atau permen ya masukin ke tas atau gimana. Soalnya kan itu mengundang juga Pak. Iya benar. Jadi
ketika babi itu kan kita datang bertamu lah, bertamu ke tempat mereka, terus habitat mereka kita ganggu gitu kan. Nah, otomatis mereka ganggu kita ya wajar. Benar sih ya. Jadi karma tersendiri bagi kita sendiri, Bang. Nah, Karma kita yang buat, ya kita yang rasain sendiri. Nah, ini sangat merinding banget ceritanya. Waktu di puncak itu, setelah melewati badai, mendengar suara nyanyian Ibu Pertiwi, yang suaranya tersebut dari seorang kakek itu, Bang ya. iya. Itu gua nggak bisa ngelukisin atau menggambarin seperti apa tadi Bang Black setelah menceritakan kejadian itu, ya gue merinding lah, apalagi di situasi yang dimana keadaan lagi badai, mendengar suara seperti itu dan semuanya mendengar ya Bang ya, dan kabut langsung cerah seketika tuh Bang. Seketika itu. Sekian per detik langsung cerah. Gokil, gimana tuh Bang lu responnya bersama teman-teman yang lain pada saat itu menyaksikan fenomena seperti itu? Orang gue udah bilang lutut gue, tulang gue itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah pokoknya gue duduk di batu sambil ngerenung, sambil dengerin lantunan itu. Semua yang temen gue itu pada sujud syukur, ada gimana, ada yang nangis, pada nangis semua. Dan gue emang apa ya, dibilang di luar logika lah kayak gitu. Dan baru pertama kali nih Bang? Baru pertama kali kayak gini gue dengar suara nyanyian kayak gitu tuh. Karena di gunung-gunung yang lain gue nggak pernah ngalamin kayak nyanyian Ibu Pertiwi ini. Dan baru di Sindoro Baru ini. di Sindoro ini. Jadi pengalaman yang mungkin tidak terlupakan di pendakian Gunung Sindoro ini Bang ya? Iya. Nah, warga lokal tadi sempat bilang kalau memang ada seperti itu Bang? Ada. Pada temen gue juga ada pendaki spiritual juga dari Jatim, dan dia nanya emang betul. Betul ada? Betul kayak gitu. Emang di Sindoro itu adalah nyanyian Ibu Pertiwi. Tapi nggak semua? Nggak semua bisa udah Oke. dengar. Cuman orang-orang tertentu atau orang-orang dibilang beruntung sih enggak gitu kan. Ya cuman mungkin lagi apesnya aja gue kayak gitu. Ya yang tadi lu bilang ya, lagi hokinya. Lagi ya? hokinya gue kayak gitu. Nah, sampai saat ini ada niatan untuk balik ke Sindoro atau mungkin ke Sumbing atau mungkin gunung-gunung sekitaran situ Bang? Gue terakhir kemarin tuh Sindoro itu bawa OT ya, open trip ke Sindoro. Ya alhamdulillah nggak ada kayak gituan. Oh, nggak ada lagi tuh? Nggak ada lagi, gue nyantai. Berkunjung lagi ke rumah bapak itu, kakek itu? Gue berkunjung lagi sama bapak itu, tapi alhamdulillah si bapak itu masih ada gitu kan, masih kenal. Oh, iya. Dan janji gue juga gue bawain apa, jengkol gitu kan. Gue emang bawain juga ke sana gitu Oh, kan. emang lu janji buat bawain jengkol? Bawain jengkol gue ke sana. Nah, bicara tentang trip, emang Bang Black ini suka ngadain trip pendakian gitu? Kalau gue ngadain trip sih enggak, cuman kalau gue paling ikut pengawalan aja. Jadi bagian sweeper gue paling belakang, kalau nggak bagian logistik. Oh, lebih ke tempatnya ke volunteer atau Iya. bantu-bantu Bang ya? Iya. Oke. Nah, ini cerita sangat menarik banget dari Bang Black pendakian Gunung Sindoro tahun 2017. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini bisa mengambil sisi baiknya dan menjadikan pelajaran kita semua. Yang buruknya jangan lu ambil, lu buang jauh-jauh. Nah, Bang Black, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan gak nih Bang buat teman-teman semua yang menonton video lo kali ini? Oke, buat khususnya buat para pendaki ya, buat para pendaki tolonglah ketika kalian BAB ikuti, gali dulu tanahnya, jangan BAB sembarangan, buang sampah sembarangan. Jadi banyak-banyak pendaki goblok atau idiot dengan bawa tenda satu layar gitu kan. Tolonglah safety, karena kesehatan kalian, keselamatan kalian itu ditanggung kalian sendiri. Ya. Dan kedua buat para spiritualis atau kayak gimana pun, tolonglah dijaga tata keramanya, jangan sampai merugikan orang lain atau apapun itu. Oke. Tetap safety dalam pendakian. Kalau kalian adalah pendaki pemula, lebih baik naik sama orang berpengalaman. Tetap berpikir positif, karena itu penting banget dalam perjalanan kalian, baik itu pendakian ataupun kehidupan kalian masing-masing lah. Mau jalan kemana, gak cuma di gunung aja, di kota, di kampus, di kantor, dan lain-lain. Tetaplah menjaga etika dan tata krama ya Bang, sopan santun itu penting banget. Oke, dari gue Indra, mungkin gak ada pesan-pesan lebih detail lagi. Semoga teman-teman semua bisa mengambil isi baiknya dalam video kali ini. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bang Black. Thank you Bang.